Baik Ustadz, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan unit ini, barangkali Ustadz Zaim secara singkat bisa memberikan latar belakang pendidikannya seperti itu, sehingga orang loh, ini Ustadz Zaim pendidikannya itu apa, tahu-taunya sudah ada gelar LC MA. Barangkali bisa secara singkat saja Ustadz, supaya nanti calon wali ataupun mungkin wali sendiri barangkali tidak mengenal betul ini sejarah singkat perjalanan ketua jurusan di Mahat Ali Darussahadah ini. Monggo Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik, para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa duduk bersama-sama sharing tentang Mahat Ali Darussahadah Litakhil Al-Mudarrisin wal Mudarrisat. Ya, tadi Ustadz Alauddin sebagai host ya menanyakan tentang CV ataupun biografi kami Ustadz ya. Kami ya secara pribadi alhamdulillah setelah belajar di Darussahadah Ustadz, unit Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, ketika itu Allah berikan kemudahan untuk melanjutkan belajar di benua Afrika, tepatnya negara Sudan. Ya, kami mengambil S1 jurusan Ad-Dirasat Islamiyah ya, pendidikan agama Islam di Universitas International University of Africa, Jami'ah Afrikiyah Al-Alamiyah. Kemudian alhamdulillah kami juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan S2 di negara yang sama, akan tetapi universitasnya berbeda ya. Jadi kami lanjut ke Universitas Sinar Ustaz. Mengambil jurusan tafsir gitu ya. Selama kurang lebih 2 tahun. Jadi gelar LC kami ataupun BA kami itu didapatkan dari Universitas Jami'ah Afrikiyah itu Ustaz. Kemudian S2-nya didapatkan dari Jami'ah Sinar Al-Alamiyah yang ada di negara Sudan juga. Jadi alhamdulillah, masya Allah para pemirsa yang ada di rumah. Jadi biografi atau CV singkat terkait dengan perjalanan pendidikan ketua jurusan unit Tahil Mudarrisin dan Mudarrisat ini diambil di salah satu benua yang ada di dunia, benua Afrika ya, seperti itu, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya bagi wali ataupun calon wali yang ingin memasukkan anak-anaknya di level ini, melihat bahwa kajurnya saja lulusan dari benua Afrika seperti itu. Ya. Baik Ustadz, jadi setelah lulus dari universitas ini, setelah menyelesaikan jenjang S2-nya, apakah langsung balik ke Indonesia berdakwah atau seperti apa Ustadz? Ya alhamdulillah, setelah kami menyelesaikan pendidikan Ustadz di negeri Sudan, kami diminta oleh beberapa asatid untuk berkhidmat di beberapa Mahat Ali Ustadz. Ya, salah satunya di Mahat Ali Darussahadah Litakhil Al-Mudarrisin wal Mudarrisat ini. Tepatnya ya kurang lebih 5 tahun yang lalu Ustadz. Gitu nih. Kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. Adapun sebelumnya ya kami mengajar di Mahat Ali yang ada di Surakarta ya, sekitar Solo Raya. Dan alhamdulillah kami pun juga sedikit ya merintis saat Mahat Ali di Jawa Timur, tepatnya di kota Magetan gitu. Jadi Ustadz tadi sampaikan bahwa bergabungnya Ustadz di Mahat Ali Darussahadah khususnya karena kan tadi sudah ada beberapa Mahat Ali, kemudian diminta juga untuk bergabung di Mahat Ali. Artinya bahwa Mahat Ali Darussahadah ini sebenarnya sudah ada lebih dulu sebelum Ustadz menjadi kajur di sini gitu Ustadz ya? Ya betul. Jadi Mahat Ali Darussahadah ini yang putra itu sudah angkatan yang ke-11 Ustadz. Sekarang? Ya.
Berarti jadi yang semester 1 itu angkatan yang ke-11. ke-11. Adapun yang putri ini angkatan yang ke berapa saja? Tepatnya angkatan yang ke-8 untuk yang takhil mudarisat, kemudian angkatan yang ke-7 yang takhil al-muhafizat. Oh gitu ya. Iya, jadi sebelumnya ada kajur ataupun mudir ma'had yang membersamai para mahasantri dan asatidzah. Jadi kami kemudian masuk membersamai para asatidzah melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh para pendahulu kami gitu. Oh, ya. Berarti Ustadz masuk ke takhil ini angkatan berapa ini? Ini kan sudah ada, kalau putra kan sudah sekarang angkatan 11. Ya. Putri itu angkatan 8 ya. Nah, Ustadz masuk ke sini itu angkatan berapa ini? Kalau di putra ya angkatan yang ke-8 Ustadz kurang lebih. Angkatan ke-8. Ya. Iya. Angkatan ke-8 itu angkatan berarti ke-8 tahun atau angkatan tahun 5 tahun yang lalu Ustadz. 5 tahun yang lalu. Berarti 2018 gitu ya. Iya, 2018-an atau 2019 ya. Oh, gitu ya. Iya. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi apa namanya? Sebelumnya berarti sudah ada yang mengawali ini. Betul. Barangkali Ustadz tahu ini barangkali siapa saja yang mengawali di awal itu perintisan Ma'had Ali ini, siapa saja barangkali penggawanya siapa gitu Ustadz ya? Ya, di awal-awal angkatan yang pertama ya Ma'had Ali Darussyahadah ini dipimpin oleh beliau Ustadz Arif Rahman itu. Oh ya. Ya, dipimpin sama beliau, dibersamai sama beliau. Ya, selanjutnya dibersamai oleh beliau Ustadz Imtihan Asy-Syafi'i. Oh, Ustadz Imtihan Asy-Syafi'i. Ya, setelah itu baru ya bersama kami. Oh, gitu. Ya. Ya, berarti ketika apa namanya peralihan apa bahasanya ini kemudiran ini apakah Ustadz langsung diminta untuk menjadi apa namanya kajur atau sebagai tenaga pendidik saja seperti dosen saja Ustadz? Di awalnya kami sempat diminta di zamannya Ustadz Arif Rahman Hakim untuk menjadi dosen ataupun pengajar. Ya, kemudian di zamannya beliau Ustadz Imtihan kami juga masih diminta untuk pengajar. Setelah itu kami diminta untuk menjadi ya istilahnya ketika itu rektor gitu. Mudir rektor di Ma'had Ali Darussyahadah putra maupun putri gitu Ya, berjalannya waktu ya kemudian kita bagi menjadi 2 gitu Di putra itu kajurnya adalah kami, kemudian di putri itu bersama Ustadz Fathul Mujib seperti itu. Oh iya. Lah ini pernah saya dengar juga bahwa kan sekarang itu kan putra letaknya itu satu dengan unit-unit yang menengah di Gunung Madu. Nah, dulu kan di tempatnya kan berbeda. Ini kenapa kok bisa terjadi pergeseran tempat ini yang unit putra ini? Oh, kalau di Putra memang ketika itu ada kebijakan Ustadz dari Yayasan Yasmin Surakarta gitu ya. Dari sebelumnya bertempat ataupun berdomisili di Blagung Ustadz. Ya, di Desa Blagung ya, di luar Ma'had Darussyahadah Pusat. Kemudian bertukar dengan unit Syu'bah Tahsil Ilmi gitu Ustadz. Jadi Syu'bah Tahsil Ilmi berpindah ke Blagung, kemudian Ma'had Ali Darussyahadah yang putra ya berpindah ke Darussyahadah Pusat ini. Oh, gitu. Yang di selatan atau di dekat dengan Masjid Baitul Ma'mur begitu Ustaz. Oh iya. Baik Ustaz. Mungkin selanjutnya itu para pemirsa belum begitu tahu lebih dalam tentang alasan daripada Yayasan Yasmin dalam hal ini Pondok Pesantren Darussyahadah membuat unit yang levelnya itu setingkat dengan apa namanya sekolah tinggi. Ini alasannya, filosofinya itu apa seperti itu? Ya, filosofi dari Ma'had Ali Darussyahadah ini Ustaz, ya sebagaimana namanya Ustaz.
untuk mengahlikan ataupun memprofesionalkan para guru-guru yang sudah belajar di unit menengah atau unit Gulatul Muallimin. Yeah. Jadi mereka selama kurang lebih 3 tahun kita didik gitu, kita bersamai supaya menjadi muallim ataupun murabbi yang profesional gitu, Jadi yang secara konten itu kuat, tapi juga bisa menguasai ya manajemen kependidikan kontemporer gitu, Jadi dengan kondisi minimnya gitu, ya, guru-guru yang profesional, guru-guru yang ahli mengajar ataupun yang menguasai materi-materi. Dari sini kemudian Yayasan Yasmin berinisiatif gitu, untuk merintis ataupun membuka unit Ma'had Ali Litakhil gitu, al-mudarrisin wal mudarrisat. Jadi untuk mengahlikan, untuk memprofesionalkan para guru, entah itu yang laki-laki maupun yang perempuan gitu ya. Makanya kalau di visi dari Ma'had Ali Darussyahadah itu adalah mencetak gitu, seorang pendidik, seorang murabbi yang mampu ya menguasai metode salaf, gitu. Tapi juga tidak ketinggalan zaman, Ustaz, tidak meninggalkan perkembangan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Mereka juga dituntut untuk mempelajari, untuk mengetahui ya manajemen pendidikan yang ada pada zaman sekarang. Gitu. Artinya dua metode yang lama sama yang baru itu gabung di Takhil. Dan ini menjadi salah satu ciri khas yang barangkali tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga yang lain. Kalau misalkan barangkali ada Ma'had Ali yang setingkat ini juga, cuman fokus ke metode yang klasik atau mulazama, tetapi untuk metode zaman now-nya itu masih tidak diterapkan di situ. Dan Ma'had Ali mencoba untuk menyuguhkan kepada para pemirsa, para wali ataupun calon wali, bahwa kalau ingin anaknya memiliki dua kemampuan, yaitu memiliki kemampuan dalam metode klasik mulazama dan juga punya kemampuan di metode yang zaman sekarang ini, maka bisa masuk ke Ma'had Ali Darussyahadah. Luar biasa ini. Kayaknya ini memang sangat menarik sekali, dan ini satu kekhasan yang luar biasa yang tadi barangkali belum dimiliki oleh Ma'had yang lain, dan ini terobosan yang luar biasa, Ustaz. Luar biasa. Dan di Ma'had Ali Putri sendiri itu kan ada ada dua prodi. Nah, hari ini gimana ini? Padahal kan di Putra nggak ada cuma satu. Kenapa ini kok bisa berbeda Putra sama Putri? Padahal kan kalau kita lihat tadi kan Putra itu sudah angkatan ke-11. Kemudian Putri baru angkatan ke-8 sampai saat ini. Loh, kok bisa ini kecolongan duluan sama Putri ini sudah punya 2 prodi, sedangkan Putra kok 1 prodi? Ini kenapa ini? Gimana ini? Ya, memang sejak awalnya Ustaz, Ma'had Ali Darussyahadah itu didesain memiliki 2 prodi gitu, Ustaz. Jadi prodi untuk mengahlikan guru-guru yang di bidang pendidikan gitu ya, pendidikan agama gitu di pondok pesantren. Kemudian yang kedua ya mengahlikan ataupun memprofesionalkan guru-guru tahfidz ataupun guru-guru Al-Qur'an gitu, Ustaz. Ya, berjalannya waktu ya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa terrealisasi gitu, Ustaz. Di Putra baru untuk takhil al-mudarrisin, adapun di Putri memiliki 2 prodi ataupun 2 jurusan, Ustaz. Jadi takhil mudarrisat sama takhil mudarrisat lil Qur'an. Yang biasa disingkat dengan MATQ dan MATM. Jadi wallahu alam bisawab, kedepannya apakah di unit Putra akan membuka takhil mudarrisin lil Qur'an atau tidak, itu nanti ya melihat kondisi dan kebijakan yayasan dan asatidzah yang lain gitu, Ustaz. Tetapi untuk tenaga pengajarnya sebenarnya mendukung nggak, misalkan kalau yang Putra ini membuka
program yang sama dengan yang ada di Putri. Kira-kira misalkan kalau dilihat ini minatnya ini kayaknya terbuka, ini akan buka program yang sama dengan yang di Putri. Gimana menurut Untuk Ustaz? sementara waktu ini para pengajar ataupun SDM yang tersedia belum apa namanya Ustaz ya, belum bisa untuk membuka jurusan baru di Putra. Jadi kita fokusnya kalau di Putra hanya takhil mudarisin saja, belum membuka prodi yang khusus mengahlikan para guru Al-Quran ataupun guru tahfidz gitu Ustaz. Gitu ya. Yeah. Ya. Jadi mudah-mudahan lah, kita berdoa mudah-mudahan suatu saat Tahil Putra bisa ini untuk bisa membuka jurusan baru di Putra. Jadi kita fokusnya kalau di Putri gitu, dan Allah berikan apa namanya mendatangkan SDM yang mumpuni di program tersebut insya Allah. Ustadz, kemudian selanjutnya kan kabarnya itu tadi juga disampaikan di Putri khususnya itu kan mereka kan programnya itu tahun bukanya sama. Betul. Tahun bukanya sama. Yeah. Tetapi ada lulusannya itu ada yang setahun lebih dibandingkan dengan lulusan yang lainnya. Maksud saya begini, lulusan MATQ itu kalau lebih sekarang sedikit. Itu bukan lebih sedikit, apa namanya, angkatannya sekarang itu kan angkatan ke-7 kalau nggak salah. Yeah. Sedangkan MATM 8. Loh kok bisa seperti ini, kan barengan ini? Ya berarti ada di satu tahun ajaran kita hanya membuka prodi MATM saja Ustaz. Oh gitu. Takhil al-mudarisat. Jadi tidak membuka untuk takhil al-muhafidhat atau takhil al-mudarisat lil Quran gitu. Karena faktor bisa SDM juga karena tempat yang tidak memungkinkan untuk menampung para mahasantri baru gitu Ustaz. Sehingga antara angkatan MATM ya takhil mudarisat dengan takhil mudarisat Al-Qur'an itu berbeda gitu Ustaz. Yeah. Jadi di satu tahun ajaran itu memang kita hanya membukanya satu prodi saja gitu Ustaz. Oh gitu Ustaz. Sehingga angkatannya berbeda. Nah, kalau tadi itu disebutkan itu apa namanya jumlah santri, ini santri yang di Putra ataupun di Putri dengan bangunan yang ada ini mampu menampung berapa ini Ustaz? Untuk sementara ini kalau di Putra gitu Ustaz, setiap angkatan kita membuka kuota 25 Ustaz. 25. Jadi karena program kita itu kurang lebih Ustaz ya 3 tahun. Berarti asrama itu bisa menampung kurang lebih 75 mahasantri. Iya. Nah, kemudian kalau di Putri kotanya itu adalah di yang takhil mudarisat itu kan 25 juga, berarti bangunannya bisa menampung untuk 75 mahasantriwati kurang lebih. Adapun untuk yang tahfidnya karena kotanya itu 20 ya kurang lebih 60. Iya, 60 para mahasantriwati. Berarti totalnya untuk yang di Putri itu sekitar 130-an ya. Nah, kalau berbicara kuota ini setiap tahun, ini kuotanya tadi kalau tahfidz itu kan 20 kuota, kemudian yang MATM 25, kemudian yang Putra 20. Kira-kira masing-masing ini terpenuhi enggak kuotanya, atau mungkin untuk pendaftarnya ini ada yang artinya tidak memenuhi standar untuk belajar di sini, ada nggak Ustaz? Ya secara umum kota bisa terpenuhi Ustaz. Ada beberapa mahasantri baru yang tidak kita terima akhirnya gitu loh. Karena kotanya sudah terpenuhi. Gitu. Jadi kita tidak bisa menerima mereka karena alokasi tempat ataupun gedung yang menampung mereka masih kurang gitu saja. Kita berdoa ke depannya kita bisa membangun asrama dan ruang kelas untuk menampung para mahasantri dan para mahasantriwati dalam jumlah yang lebih besar gitu Ustaz. Berarti kan untuk Putra kemudian Putri, baik yang prodi tahfidz ataupun prodi MATM itu
dari tahun ke tahun itu terpenuhi kuotanya seperti itu? Ya, secara umum terpenuhi, secara umum, walaupun ada beberapa unit yang memang apa namanya kotanya belum terpenuhi, tapi secara umum tiga apa namanya nih tiga prodi ini di Putra 1 kemudian di Putri 2 ya kotanya terpenuhi. Kalau tadi kan disebutkan bahwa ada juga yang daftar tidak diterima karena faktor tempat yang tidak memenuhi karena tempatnya yang mungkin katakanlah misalkan kamarnya untuk 25 santri sedangkan yang daftar lebih dari kuota, akhirnya kan tidak Nah, kira-kira ada nggak yang tidak diterima karena tidak memenuhi, bukan tidak memenuhi tempat tinggal ya, tetapi tidak memenuhi syarat secara keilmuannya, itu ada nggak? Baik itu di prodi MATQ, prodi MATM dan yang di Putra itu sendiri. Ya, secara apa namanya Ustaz, kilas baliknya ketika kita membuka pendaftaran kemudian mengadakan ujian untuk pendaftaran mahasantri baru, ada sebagian memang para mahasantri yang tidak kita terima karena bahasanya terlalu lemah gitu. Oh gitu ya. Karena ya bacaan Al-Qur'annya belum standar gitu. Jadi memang ada juga standar ujian yang menyebabkan mereka diterima ataupun tidak di Ma'had Ali Darussyahadah ini. Berarti kan selain tadi karena apa namanya tempatnya yang belum memadai, karena faktor apa namanya kemampuannya juga itu apa namanya jadi penghalang mereka untuk tidak belum bisa belajar di Ma'had Ali itu sendiri. Ya, jadi apa namanya barangkali nanti pemirsa yang ada di rumah ini bagi yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke Ma'had Ali Darussyahadah, ini faktor apa namanya tadi keilmuannya ini kayaknya perlu dipersiapkan dari sekarang ya, sehingga cita-citanya untuk mendaftarkan putra-putrinya ke sini itu bisa tercapai ya, seperti itu Ustaz ya. Nah, untuk yang daftar ini sendiri saat ini jangkauannya itu dari mana saja Ustaz? Apa sudah menasional atau hanya sekitar Jawa saja atau khusus mungkin Jawa Tengah saja Ustaz? Ya, secara umum alhamdulillah sudah dari berbagai apa namanya Ustaz pulau Ustaz. Gitu sudah menasional gitu. Yeah. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi. Jadi setiap angkatan itu memang ya berbeda-beda Ustaz. Yeah. Jadi kadang-kadang banyak yang dari luar Jawa. Iya. Kadang-kadang banyak juga yang para mahasantri itu asalnya dari Jawa Tengah atau dari Surakarta gitu saja. Jadi alhamdulillah kalau asal para mahasantri ataupun mahasantriwati sudah dari mana-mana saja Ustaz. Iya. Dari berbagai daerah. Berarti sudah menasional ya. Sudah alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Nah, kalau kita berbicara unit yang ada di bawah kita, Darussyahadah kan juga punya unit menengah. Sedangkan untuk masuk ke unit tahil ini kan memang dari unit menengah kan. Betul. Nah, kira-kira persentase masuknya alumni unit menengah yang ada di Darussyahadah ini berapa persen? Apakah lebih banyak yang masuk dari unit Darussyahadah atau dari pondok-pondok yang lain? Kira-kira berapa persen misalkan menurut antum Ustaz? Ya, kurang lebih 50% Ustaz. Dari Darussyahadah itu sendiri. Darussyahadah sendiri. Iya. Jadi mayoritas para mahasantri ataupun para mahasantriwati itu alumnus dari Ma'had Darussyahadah, Kuliatul Muallimin ataupun Kuliatul Muallimatnya Ustaz. Iya. Ataupun di Rosa Edat Ad-Duat gitu. Iya. Karena memang desain awalnya gitu Ustaz, harapannya itu ada kesinambungan gitu Ustaz. Jadi kan di menengah itu kan kuliahnya para guru gitu kan. Iya. Kuliahnya para muallim. Lah masuk ke Ma'had Ali itu ya untuk mengupgrading keilmuan mereka, kemampuan mereka, keahlian mereka, entah itu dari sisi kontennya Ustaz, materi-materi yang akan diajarkan ataupun dari sisi metodologinya, cara mengajarnya, manajemen kependidikannya dan hal-hal yang berkenaan tentang kepesantrenan gitu Ustaz. Nah gitu Ustaz ya. Iya. Jadi alhamdulillah artinya persentasenya itu lebih banyak dari
unit menengah yang ada di Darus Syahadah untuk masuk di unit tahil ini Ustaz. Betul. Nah Ustaz, kalau mereka kan sebelum masuk itu artinya kan ada promosi-promosi yang yang dikeluarkan oleh unit tahid ini sendiri ya, bukan hanya untuk unit yang ada di Darus Syahadah saja, tetapi untuk semua level unit menengah yang ada di luar sana, Nusantara gitu Ustaznya. Nah, kira-kira tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak tahid itu sendiri supaya unit-unit yang menengah yang ingin melanjutkan pendidikannya, ingin menjadi ahli di bidang pendidikan, baik itu metode mulazamah tadi yang disebutkan, kemudian metode yang modern ini, apa yang dilakukan, terobosan apa yang dilakukan seperti itu Ustaz? Selama ini kita pernah melakukan sosialisasi secara langsung Ustaz. Jadi mendatangi unit-unit yang ada di Darus Syahadah. Iya. Mensosialisasikan program-program yang akan digulirkan, kegiatan-kegiatan yang akan didapatkan selama kurang lebih 3 tahun. Jadi kita mendatangi unit Kuliatul Mu'allimin, mendatangi unit Diro 1 Edadu Duat gitu, dan unit-unit menengah yang lainnya gitu Ustaz. Kemudian kita juga berusaha untuk melakukan semacam kunjungan ke ma'had-ma'had setingkat SMA Ustaz. Entah itu yang ada di Surakarta, kemudian Jawa Tengah, bahkan kita juga pernah mensosialisasikan Ma'had Ali Darus Syahadah ini sampai ke Sumatera Ustaz. Itu yang pertama Ustaz ya. Jadi melakukan sosialisasi secara langsung, secara offline. Kemudian yang kedua, kami juga berusaha mensosialisasikan program Ma'had Ali Darus Syahadah ini melalui para wali, wali maha santri. Jadi kita minta para wali ini untuk mempromosikan, untuk mensyiarkan kalau di Darus Syahadah ini ada unit selevel S1 membuka pendidikan selama 3 tahun. Mungkin kalau ada tetangganya atau anak dari temannya dimasukkan ke Ma'had Ali Darus Syahadah, ya kami persilahkan gitu Ustaz. Kemudian kita juga hari ini alhamdulillah mensosialisasikan Ma'had Ali Darus Syahadah ini secara online Ustaz. Jadi alhamdulillah Ma'had Ali Darus Syahadah sendiri sudah memiliki media sosial sendiri, ada Instagramnya gitu Ustaz, ada TikToknya juga, ada YouTube-nya. Nanti bisa dilihat saja kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang selama ini kita gulirkan gitu Ustaz. Jadi dari online itu kita bisa mendapatkan para calon mahasantri baru yang masuk ke unit ini gitu. Menarik tadi sosialisasinya sampai ke luar Pulau Jawa, ke Sumatera. Betul. Sumateranya ini mana ini? Sumatera kan luas ini. Betul. Apa Sumatera yang dekat dengan Pulau Jawa, atau Sumatera yang di tengah-tengah, atau Sumatera yang dekat dengan ujung Singapura ini? Yang mana ini saat ini? Ya kita memulainya dari yang paling dekat dengan Jawa Ustaz. Jadi kita pernah mensosialisasikan Ma'had Ali Darus Syahadah ini di Lampung Ustaz. Di Lampung. Jadi Ma'had menengah setingkat SMA kita datangi, kemudian kita sosialisasikan program kita ini Ustaz. Kita pernah juga ke Palembang gitu Ustaz, pernah juga ke Medan gitu. Ini mensosialisasikan Ma'had Ali Darus Syahadah gitu. Nah, respon mereka ini santri-santri bahwa ini ada langsung pengurusnya datang dari dari Jawa ke sini, ini responnya seperti apa ini Ustaz? Ya, responnya alhamdulillah baik sekali Ustaz. Banyak di antara mereka ataupun para pengasuh ma'had yang kita datangi, setelah itu mengirimkan santri-santri yang terbaik untuk masuk ke Ma'had Ali Darus Syahadah. Dan mereka sebenarnya setiap tahunnya Ustaz menginginkan kita untuk datang ke ma'had-ma'had mereka. Cuma karena kondisi finansial, kondisi jarak yang jauh, ya kita cukupkan dengan sosialisasi melalui online atau sebar brosur gitu Ustaz, atau melalui mulut ke mulut gitu saja Ustaz. Tapi awal-awalnya dahulu kita berusaha mensosialisasikan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Gitu. Dan itu buahnya ada langsung ada hasilnya setelah sosialisasi itu langsung ada hasilnya gitu ya. Nah, ketika sosialisasi ini terutama tadi kan di awal-awal itu kan sosialisasinya ke arah ke barat, ke Sumatera ini kan tempat yang dituju ini kan mereka juga belum melihat hasil daripada
belum melihat alumninya seperti apa. Nah, apa yang dikuatkan ketika sosialisasi ini bahwasanya ini loh Mahat Ali betul-betul akan mencetak seorang yang profesional di dalam bidang pendidikan, baik itu yang metode lama ataupun baru. Apa yang ditonjol, padahal kan belum ada. Ini apa supaya mereka tertarik ketika itu, apa yang di ini? Ya sebenarnya saat ada mahat-mahat yang kita datangi sudah ada alma mater Mahat Ali Darussyahadah. Iya. Sebagian besarnya juga sudah ada yang menjadi ustadz di sana, gitu jadi ya. mudaris di sana. Adapun mahat-mahat yang belum ada alma maternya ataupun alumni dari Mahat Ali Darussyahadah, ya kita sampaikan apa adanya, Zat. Jadi program Mahat Ali Darussyahadah ini kan selama 3 tahun gitu, Zat. Memiliki beberapa target gitu. Target yang pertama ya membentuk karakter para peserta pendidik gitu, Zat. Jadi bagaimana para mahasantri itu benar-benar memiliki ruh al-muallim gitu, Zat. Memiliki jiwa pendidik, memiliki kepribadian yang kuat dalam mengajar, dalam mendidik, dalam mentarbiyah para murid-muridnya di kemudian hari nanti, Ustaz. Jadi semua kegiatan, semua program yang digulirkan selama 24 jam kita pahamkan kepada mereka kalau ini harapannya nanti bisa kalian bawa ketika menjadi guru, ketika menjadi muallim di tempat-tempat yang sudah kalian tuju di kemudian hari gitu, Ustaz. Jadi kegiatan pagi hari tahfidz Al-Quran ini kalau bisa ya selalu kalian kerjakan, ya kapanpun dimanapun gitu. Kemudian ada kegiatan belajar di pagi hari, ya kita sebagai guru itu harus lebih banyak belajar daripada murid-murid kita. Nah, kemudian di siang hari ada kegiatan menelaah kitab At-Turos di maktabah. Ini juga kalau bisa sudah terpola ketika dia menjadi guru ataupun menjadi muallim. Selanjutnya di sore hari mereka juga memiliki program tahfidz halaqah Al-Quran gitu, Ustaz. Ini harapan kami juga para calon muallim ini memiliki ya karakter ahli Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran gitu, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Kemudian di malam hari kita minta para mahasantri juga untuk belajar bersama-sama gitu, Ustaz. Serogan, bukan? Enggak. Mengulangi atau memperdalam apa yang didapatkan dari ustadznya di pagi hari. Di pagi hari, ya. Jadi murojaah secara bersama-sama, muzakarah secara bersama-sama, mengulang materi secara bersama-sama gitu, Ustaz. Jadi di balik semua kegiatan yang ada nih, Ustaz, program yang ada tujuannya untuk membentuk karakter mereka, Ustaz. Membentuk kepribadian mereka. Ini target yang pertama, Ustaz. Kemudian target yang kedua, kita menginginkan para mahasantri itu nanti menguasai ya matan-matan ilmu syar'i ya beserta syarahnya gitu, Ustaz. Jadi di Mahat Ali Darussyahadah ini kita ajarkan ataupun materi ya ilmu agama ataupun ilmu syar'inya itu kebanyakan menggunakan matan, Ustaz. Ya buku-buku ringkas yang ditulis oleh para ulama. Ya buku-buku ini ya diharapkan bisa khatam, dibaca dengan guru, kemudian diperdalam dengan cara membaca syarah-syarahnya, sehingga nanti ketika mereka sudah lulus ya, Ustaz, diminta untuk ngajar materi apapun ya insya Allah ya anak-anak ini sudah siap. Nah, sudah siap, Ustaz, karena sudah dibekali dengan materi yang cukup gitu, Ustaz, dari awal kitab sampai akhir kitab gitu, Ustaz. Jadi kita harapkan mereka benar-benar menguasai, menghatamkan, menyelesaikan matan-matan ilmu syar'i yang sudah kita tetapkan selama 3 tahun itu, Ustaz. 6 semester gitu. Kemudian kita juga berharap para mahasantri ini selama 3 tahun, Ustaz, bisa membaca kitab kuning gitu atau kitab gundul ya. Kitab gundul gitu, Ustaz. Jadi enggak harus warnanya kuning gitu ya. Pokoknya gundul, tidak berharokat. Tidak ada harokatnya. Tidak harokatnya gitu ya. Jadi mereka di setiap siang hari itu kita sorogankan. Jadi menyetorkan kepada ustadz, kepada pembimbing bacaan yang ingin dia baca gitu, Ustaz. Jadi hampir setiap hari itu, Ustaz, selama 1 jam. Gitu. Jadi untuk melatih bagaimana mengimplementasikan ilmu nahwu, ilmu shorof mereka saat membaca kitab kuning ataupun kitab gundul gitu. Terus kemudian kita juga meyakinkan kepada para calon mahasantri setelah mereka lulus, Ustaz, dari Mahat Ali ini yang memiliki hafalan dan bacaan Al-Quran yang standar gitu, Ustaz.
Jadi jangan sampai alumni Mahat Ali ini bacaan Qur'annya tidak baik, terus hafalannya juga ya tidak mungkin gitu. Makanya kami menghadirkan para guru-guru yang kompeten di bidangnya untuk bersama mereka hampir setiap harinya, Ustaz. Di setiap pagi dan di setiap sore hari. Kemudian yang kelima, kita juga memiliki target untuk membekali para mahasantri supaya menguasai tadi metode pendidikan. Jadi metode pendidikan kontemporer ini diajarkan seminggu 1 kali ataupun 2 kali. Itu sudah sejak semester 1. Jadi ada materi usul tarbiyah gitu, Ustaz. Ada materi tafsir tarbawi, ada materi metode pembelajaran, metode pengajaran gitu kan, psikologi pendidikan. Ada materi sejarah pendidikan Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman sekarang, dan materi-materi yang lain yang berkenaan tentang pendidikan, Ustaz. Selama 3 tahun benar-benar kita bekalkan kepada para mahasantri gitu. Jadi calon mahasantri itu mereka nanti akan ya bisa menilai sendiri, Ustaz. Jadi kalau di luar itu mungkin ya kebanyakan S1 sarjana pendidikan tuh lebih kuat dari sisi Ustaz, manajemennya gitu kan, Ustaz, dari sisi ilmu kontemporernya. Kalau di sini ya mereka mendapatkan ilmu syar'i plus ilmu kontemporer ilmu kontemporer yang berkenaan tentang kependidikan. Jadi mengajar adalah para praktisi secara langsung, Ustaz. Seperti siapa ini yang biasa Yang biasa mengajar ya seperti Ustadz Nasir ya, beliau mengajar manajemen kehumasan. Kemudian Ustadz Rifai, beliau banyak mengampu materi-materi yang berkenaan tentang manajemen pendidikan ataupun manajemen kepesantrenan, Ustadz. Kemudian juga ada Ustadz Imam Najmuddin. Beliau mengajar materi psikologi pendidikan. Kemudian juga ada Ustadz Zaid Abdul Latif, Ustadz Irfan yang lebih membekali para mahasantri materi-materi tentang metode pengajaran dan pembelajaran gitu, Ustaz. Artinya bahwa dosen-dosen yang mengajar tentang ilmu kependidikan ya itu orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing gitu, Ustaz ya. Sangat menelisari terutama tadi ada disebutkan tentang bagaimana para mahasantri ini mereka menguasai beberapa matan, diajarkan beberapa matan. Nah, sebelum ke sini kayaknya saya ingin menyambung tadi pertanyaan yang tadi. Kalau tadi kan sosialisasinya itu kan ke barat. Ini ke timur ada enggak ini? Bukan ke Pulau Jawa Timur, bukan ke timur maksudnya. Ya, sementara ini belum, Ustaz. Kalau secara langsung belum, kita hanya mengandalkan para alumni. Kalau enggak, kita langsung menghubungi beberapa pengasuh pondok atau mudir ma'had yang kita kenal gitu, Ustaz. Jadi kita kirimi brosurnya, kemudian kita kirim video kegiatan-kegiatan di Mahat Ali Darussyahadah. Kalau seandainya mereka tertarik gitu, Ustaz, ke Mahat Ali Darussyahadah, silakan mendaftar di waktu yang sudah kita tetapkan seperti itu. Pendaftar yang dari timur ini dari pondok mana? Dari provinsi mana ini dari timur ini? Ya, ada yang dari NTB. NTB-nya mana ini? Kan ada yang dari Sumba. Oh, Sumba ini bukan NTB ini kayaknya, Ustaz. Ini NTT ini. Kalau Sumbawa baru ini. Sumbawa ini NTB ini. Lah kalau dari Lombok sendiri, Pulau Lombok ada nggak sih? Dari Lombok belum ada, Ustaz. Belum ada ya? Belum ada. Sebelum-sebelumnya mungkin kebanyakan dari Sulawesi, Ustaz. Oh, Sulawesi ya. Oh, gitu. Ya, dari Sulawesi Tengah, dari Poso, ya, dari Makassar, ya dekat dengan Makassar. Jadi kebanyakan dari Sulawesi memang. Oh, gitu ya. Ya, selanjutnya ya tadi ya saya balik lagi tadi tentang ini matan-matan ya yang dipelajari di sini. Kira-kira matan apa ini? Ini kan banyak ini, setiap bidang ilmu kan ada matannya. Matan apakah semua bidang ilmu ini yang matanya diajarkan atau harus dihafalkan atau seperti apa, Ustaz? Ya, secara umum, Ustaz, matan-matan syar'i yang ada itu kita berusaha ajarkan kepada mereka. Dimulai dari tahun pertama kita ajarkan kepada para mahasantri matan-matan ilmu alat, Ustaz. Dari nahu, dari sorof, dari imla gitu, Ustaz. Jadi kalau di imla contohnya nih, Ustaz, ya matan Bahjatul Tulab.
dari nahwu ada matan mutamimah ajurumiyah. Iya. Kalau mampu anak-anak kita ajarkan juga qatrun nada. Ini di angkatan ini ada dari para mahasantri yang belajar qatrun nada ya. Iya, Ustaz, dengan Ustadz Khairuddai. Khairuddai. Iya, betul. Nanti di sorof bisa menggunakan tasrif Aizzi gitu, Ustaz. Bisa juga menggunakan matan Kailani. Kita pilihkan yang sesuai dengan para mahasantri gitu, Ustaz. Kemudian di tahun pertama juga mereka mendapatkan matan-matan adab, Ustaz. Oh gitu. Ya, matan-matan adab ya seperti wasaya abalil abna. Ya. Atau apa namanya ta'lim muta'alim, syarahnya Ustaz, syarah dari ta'lim al-muta'alim. Ya. Atau bisa juga menggunakan apa namanya matan adabul alim al-muta'alim milik Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Ustaz. Jadi mereka kita minta untuk mengkaji kitab-kitab ini, Ustaz. Ya, ada materi yang diajarkan di kelas, ada materi yang kita minta diperdalam di maktabah ataupun di luar kelas bersama para asatidzah. Artinya matan-matan ini bukan materi dalam kelas, artinya ya ada beberapa materi tersebut diajarkan di kelas, Ustaz. Kita pilihkan di kelas, kita jadikan kurikulum gitu. yang harus diselesaikan dari awal sampai akhir bersama gurunya, bersama ustadznya gitu. Tapi juga ada materi-materi sebagai perluasan diajarkan ketika maktabiah ataupun ketika santri di luar jam pelajaran gitu, Ustaz. Jadi dengan mereka membaca sendiri, memutalaah sendiri gitu, Ustaz. Kemudian di tahun pertama juga mereka kita minta untuk menyelesaikan matan akidah, Ustaz. Iya. Jadi matan akidah. Jadi tahun pertama fokusnya itu di matan adab, di matan ilmu alat, dan di matan akidah. Jadi di matan akidah ini kita menggunakan al-matan al-aqodi, Ustaz, punya Dr. Ziyad. Ini kitab kontemporer, Ustaz, ditulis oleh ulama kontemporer. Iya. Jadi mereka bisa menyelesaikan kitab ini dari awal sampai akhir. Kemudian di tahun yang kedua targetnya kami minta kepada para asatidzah untuk mengajarkan ya matan-matan ilmu ghoyat, Ustaz. Entah itu ilmu fikih, kemudian hadis, kemudian tafsir gitu ya. Kalau tafsir memang bukan dalam bentuk matan, karena kitab tafsir ini besar sekali. Jadi ya materi-materi yang kitab tafsir yang berkenaan tentang kependidikan gitu, Ustaz. Kemudian ada juga nanti ilmu-ilmu alat yang lain seperti ilmu mustalah hadis, ilmu usul fikih, ilmu usul tafsir gitu, Ustaz. Selanjutnya juga ada ilmu qawaid fiqhiyah. Jadi secara umum semua matan ilmu syar'i itu akan didapatkan dan diselesaikan oleh para mahasantri. Jadi kalau belum selesai nanti akan ditambahkan ketika mereka masuk di semester 5 dan 6 di tahun yang ketiga gitu, Ustaz. Memang di tahun yang ketiga itu banyak materi-materi yang berkenaan tentang kependidikan, Ustaz. Jadi fokus kita di tahun pertama dan tahun kedua itu menyelesaikan matan-matan ilmu syar'i. Artinya mulazamanya ya kebanyakan, Ustaz, kebanyakan dan yang intennya itu di tahun pertama dan tahun kedua. Tahun pertama tadi selesai di ilmu-ilmu pendasaran, Ustaz. Kemudian di tahun kedua baru di ilmu-ilmu ghoyat gitu, Ustaz. Tahun ketiga para mahasantri mendapatkan materi-materi tentang kependidikan. Seperti itu. Artinya tahun ketiga ini sudah nggak ada lagi ilmu masih ada, Ustaz. Masih ada juga. Cuma dia jumlahnya lebih sedikit. Presentasinya lebih ini. Iya. Sedikit dibandingkan 40%, 60%. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan tadi kita mendengar itu banyak sekali kayaknya matan-matan kitab-kitab yang harus diselesaikan. Nah, betul. Jadi saya berpikir wah, lulusan tahil ini kayaknya memang benar-benar menjadi seorang ulama yang menguasai banyak sekali kitab luar biasa ini. Kitab-kitab inti lah. Kitab-kitab inti luar biasa. Para mahasantri itu ketika diminta ngajar tidak ada alasan tidak bisa gitu. Karena dia pernah menghatamkan satu kitab di materi tersebut gitu. Bahkan juga matan-matanya sarannya juga sudah pernah seperti luar biasa. Ini kayaknya sangat sekali, kayaknya belum ada di di lembaga manapun yang seperti ini. Artinya menggabungkan antara tadi sistem mulazamah sama sistem kontemporer seperti ini, Ustaz, ya. Luar biasa. Nah, kalau misalkan kita berbicara pondok pesantren ya atau Mahat Ali kan tidak mungkin kalau mereka lulus itu tidak membawa hafalan Al-Quran, Ustaz. Oh iya. Nah, nggak mungkin kan? Betul. Ini seorang dai kok
nggak punya hafalan Al-Quran kan jadi sesuatu yang aneh, nggak mungkin. Nah, untuk Mahat Ali sendiri, ini kan ada katakanlah ada 3 prodi ya, 2 prodi yang sama, kemudian 1 prodi yang berbeda. Betul. Nah, ini target hafalan kelulusannya itu berapa ini untuk 2 prodi ini? Kalau di prodi takhil mudarisin dan mudarisat itu kurang lebih ya 5 juz. 5 juz. Ya, kurang lebih 5 juz. Ya, dimulai dari juz 30, kemudian ditambah juz 29, kemudian 28, 27 dan juz 1 gitu. Iya, Ini 27 sampai 30 plus 1. Iya. Ya. Kemudian kalau yang MATQ ataupun takhil mudarisat lil Quran ya kita targetkan selesai 30 juz secara mungkin gitu. Yeah. Ya harapannya mereka juga mendapatkan sanad dari guru-guru yang sudah mendapatkan sanad dari guru yang sebelumnya gitu. Jadi mereka pun juga kita buatkan target hafalan Al-Quran dan itu menjadi syarat kelulusan mereka. Jadi mereka wajib sebelum lulus itu menyetorkan sekali duduk. Iya. Apa-apa yang menjadi target ya di setiap semester gitu. Jadi secara total itu kan berapa 6 juz gitu. Jadi setiap semester kurang lebih cuma 1 juz. 1 juz. Nah. Berarti nanti ketika ujian itu tetap nanti ujiannya itu 6 misalkan kalau prodi MATM baik putra ataupun putri nanti ujiannya tetap sekali duduk itu 6 juz. 5 juz gitu ya. Iya, 5-6 juz gitu. Oh, gitu ya. Nah, kalau kita melihat setingkat Mahat Ali ini 5 juz sepertinya sama dengan yang tingkat menengah. Kenapa ini kuantitasnya kok kayak sama dengan menengah Ustaz? Kenapa Mahat Ali ini syarat kelulusannya itu 5 juz? Kenapa tidak lebih daripada 5 juz? Padahal kan menengah saja bisa dikatakan lebih. 5 juz ini kenapa? Mungkin ada alasan tertentu sehingga tidak perlu nambah, tidak perlu 6-7 juz, nggak perlu. Ini kenapa ini Ustaz? Ya kita di Mahat Ali ini memang fokusnya ya membekali tadi Ustaz, para mahasantri ilmu-ilmu dasar di dalam agama Islam ini Ustaz. Menguasai matan-matan syar'i tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memiliki target untuk ya kepada mahasantri menguasai ilmu-ilmu tentang pendidikan tadi. Sehingga Al-Qur'an di Mahat Ali ini sebagai penguat saja Ustaz. Sebagai penyempurna gitu. Dan kami pun ya standarnya tentunya kita tinggikan Ustaz. Bacaannya kita perbaiki gitu Ustaz ya. Kemungkinan dalam menghafal Al-Qur'annya pun juga kita tingkatkan daripada ketika mereka di menengah. Akan tetapi Ustaz, ada di antara para mahasantri itu yang memang sudah mungkin 5 juz gitu Ustaz ya. Kita tidak batasi mereka untuk hanya menghafal apa yang sudah mereka miliki gitu Ustaz. Jadi kalau ada di antara mahasantri ingin menambah sampai 10 juz, bahkan sampai selesai. Gitu Ustaz, 30 juz, kita berikan wadah, kita berikan fasilitas bagi mereka gitu. Kita kasih halaqah, kita kasih musyrif supaya para mahasantri ini bisa menyetorkannya ya di luar target yang sudah ditetapkan oleh Mahat Ali gitu. Artinya bahwa boleh saya jumlahnya itu sama dengan menengah, tetapi kan nanti kualitasnya berbeda. Itu yang membedakan. Kemudian juga tidak dibatasi dengan 5 juz. Kalau misalkan ada mahasantri yang punya kemampuan lebih daripada itu, ya akan diberikan fasilitas, diwadahi seperti itu. Luar biasa yang saya kira ya cuma cukup 5 juz saja gitu. Nah, itu target minimal. Target minimalnya ya. Bagi para mahasantri yang ingin lebih ya kita persilahkan, tidak kita batasi. Tapi kira-kira ada nggak misalkan khususnya yang baik itu yang putra ataupun putri yang MATM gitu, ada nggak sih yang lulusan pondok tahfidz kemudian kuliah di sini tuh ada nggak sih? Kalau yang MATM ada Ustaz, apalagi yang MATQ Ustaz. Kalau MATQ kan barangkali saya kan sudah dari tahfidz, ngapain saya masuk ke jurusan tahfidz lagi, mending ke MATM ibaratnya seperti prakteknya itu. Juga banyak Ustaz. Ada juga ya. Mereka ingin memungkinkan, ingin menguatkan hafalan yang sudah dimiliki gitu dan menambah kekurangan-kekurangan yang ada gitu. Dan persentasenya lebih banyak ke MATQ Ustaz, yang putri. Adapun ke MATM yang takhil mudarisin dan mudarisat tuh ya presentasinya kecil Ustaz. Ada yang sudah hafid 30 juz gitu, masuk ke unit ini, ke prodi ini. Jadi mereka ya kita wadahi supaya hafalannya semakin kuat, supaya hafalannya semakin berkualitas gitu.
Dan kita minta kepada mereka untuk menyetorkan sekali duduk lagi setiap tahunnya kalau bisa, Ustaz. Jadi kalau ada para mahasantri yang sudah hafid 30 juz, kita kasih fasilitas khusus, Ustaz. Kita beri musyrif khusus. Kemudian nanti murojaahnya tentunya berbeda dengan mahasantri yang lain. Nah, nanti setiap akhir tahun atau waktu yang telah kita sepakati, kita minta mereka menyetorkan 30 juz sekali duduk. Jadi selama di Mahat Ali harapannya sudah pernah setor Al-Quran 30 juz kali duduk sebanyak 3 kali. 3 kali ya. 3 kali. Ustaz. Sekarang masih ada atau sudah masih menjadi mahasantri atau sudah alumni? Ada yang alumni, ada yang mahasantri. Yang sudah alumni menyetorkan 30 juz ya baru 1 kalau enggak 2 gitu. Ataupun 3. Jumlahnya terbatas, Ustaz. Iya. Ya, adapun yang masih mahasantri ini insya Allah ada, Ustaz. Jadi nanti kita minta mereka untuk setor 1 tahun 1 kali, Ustaz. 30 juz sekali duduk. Nah, kalau tadi kan memang kan targetnya itu 5 juz dan bahkan ada yang bisa lebih daripada itu. Nah, betul. Ketika diberikan wadah kan, sedangkan sistemnya di sini adalah gabungan antara mulazamah sama ini pendidikan kontemporer seperti itu. Nah, bagaimana cara membaginya ini santri-santri yang kok padahal mulazamah sendiri sudah berat, ditambah dengan gabungan dengan metode kontemporer, ditambah lagi harus tahfidz misalkan lebih daripada target itu. Ini seperti apa ini? Gimana Mahat Ali memberikan wadah ini? Kok bisa ini ada mahasantri seperti ini yang luar biasa ini? Gimana? Ya alhamdulillah, Ustaz, sejak pagi hari gitu, Ustaz, ya, sampai kemudian tidur lagi, para mahasantri itu sudah kita beri jadwal, Ustaz. Jadi untuk tahfidz atau untuk Al-Quran itu setiap pagi, Ustaz. Setiap pagi, setiap hari pada subuh 1 jam itu didampingi oleh Ustadz dan Ustadzah. Ini untuk yang MATM, Ustadz, untuk tahil mudarisin dan mudarisat. Adapun yang MATQ sampai 2 sesi, Ustadz, pada subuh. Kemudian nanti jam pertama mereka juga masuk untuk halaqah Al-Quran dengan Ustadzah ataupun dengan temannya gitu. Kemudian di sore hari juga kita minta mereka berhalaqah Al-Quran dengan teman-temannya, Ustadz. Nah, bagi mahasantri yang ingin menambah jam tahfidznya, kita kasih alokasi waktu antara maghrib dan isya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini 3 waktu ya yang kita berikan kepada para mahasantri untuk menghafal Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk menguatkan hafalan mereka, Ustaz. Di pagi hari kurang lebih 1 jam, kemudian di sore hari ya kurang lebih 45 menit. Ya, kemudian yang ketiga ya antara maghrib dan isya. Itu hampir setiap hari. Bahkan di hari Jumat di Mahat Ali Darus Syahadah ini yang putra khususnya, Ustaz, ada tasmi' Al-Quran. Jadi salah satu di antara mereka ditunjuk untuk ya menyetorkan hafalannya sejumlah 1 juz di hadapan teman-temannya. Nah, itu setiap hari Jumat seperti itu, Ustaz. Jadi bagi semua mahasantri itu punya ini akan mendapatkan jatahnya untuk tasmi'an 1 juz, seperti itu, luar biasa. Nah, kita berbicara mulazamah ini, Ustaz, ya. Ya barangkali para pemirsa di rumah belum begitu paham tentang mulazamah itu sendiri, Ustaz. Barangkali bisa dijelaskan secara singkat seperti apa sih sistem mulazamah, apalagi ini kan digabungkan lagi ya. Betul. Ya, coba. Jadi kalau di Mahat Ali Darus Syahadah itu, Ustaz, jadi ada materi-materi yang sudah kita tetapkan setiap harinya itu 2, Ustaz. Jadi 2 materi ya yang berkaitan dengan ilmu syar'i diajarkan hampir setiap harinya. Ya, maksimal 3 hari, 3 hari sampai 4 hari itu. Jadi santri itu dibersamai oleh 1 ustadz tersebut dengan materi yang sama gitu. Jadi contohnya baca kitab Adab Alim Muta'alim gitu. Jadi dia 1 minggu itu bisa ketemu 3-4 kali. 3-4 kali dengan ustadz tersebut. Ya, secara intens gitu, Ustaz, ya. Jadi nanti kalau kitab itu sudah terselesaikan ataupun sudah hatam gitu, Ustaz, ya, baru pindah ke kitab yang lain. Nah, ini berlangsung sampai 4 tahun, bahkan bisa sampai 6 tahun gitu, Ustaz. Dengan ustadz yang sama atau berbeda? Dengan ustadz yang sama ataupun ustadz yang berbeda, Ustaz. Yang penting materinya itu tuntas, selesai. Ya, dikaji dari halaman yang pertama sampai halaman yang terakhir gitu ya. Sementara ini memang kita berusaha untuk memetakan, Ustaz. Di tahun pertama itu dengan 2 ustadz tersebut dari awal sampai akhir gitu. Nanti di tahun kedua baru ganti ustadz.
Jadi contohnya saat di tahun pertama di Putra itu saya dengan Ustadz Amrullah gitu ya. Jadi saya yang mengajar materi adab, mengajar materi akidah, Ustadz Amrullah mengajar materi-materi ilmu alat gitu Ustadz. Kemudian nanti di tahun kedua yang bersamanya adalah Ustadz Khairul Dai, materinya hadis, ilmu hadis gitu, ilmu ulumul Quran, kemudian usul fiqh, qawaid fiqhiyah gitu. Kemudian yang materi yang kedua dengan Ustadz Abdurrahman Asy-Syafi'i, ini materi fikih gitu Ustaz. Materi-materi yang sudah kita susun gitu Ustaz. Jadi intinya itu ya bagaimana para santri itu selalu dibersamai oleh asatidzah mengkaji materi sedikit demi sedikit gitu Ustaz. Tapi alokasi waktunya cukup padat, cukup banyak gitu loh Ustaz. Ini berlaku untuk putra dan putri, begitu juga untuk tahfidz gitu. Oh, gitu. Ya, kalau tadi kan disebutkan mulazamah itu kan mengkaji satu kitab dari A sampai Z tuntas ini. Ini tuntas artinya seperti apa ini? Apa tuntas selesai membacanya, mengkajinya, atau tuntas paham? Nah, kalau misalkan tuntasnya paham itu indikatornya seperti apa Ustaz? Jadi tuntas di sini ya bagaimana para asatidzah sudah menyampaikan materi tersebut kepada para mahasantri gitu. Kemudian para mahasantri kemudian kalau belum paham ya bisa bertanya ketika itu juga, entah itu sebelum pelajaran atau ketika pelajaran dia bisa bertanya, atau setelah pelajaran Ustaz. Kita juga fasilitasi para mahasantri untuk berdiskusi ataupun bertanya kepada ustadz yang mengampu materi tersebut di luar pelajaran, entah itu di siang hari ataupun di malam hari gitu Ustaz. Jadi ketuntasan di sini ya harapannya ya secara materi Ustaz. Kalau masalah pemahaman ini kita tidak bisa memukul rata. Jadi kita memang ada ujiannya juga Ustaz. Modelnya klasikal. Kemudian nanti setiap mid semester ataupun semesteran ada ujiannya, entah itu ujiannya meringkas buku dari awal sampai akhir atau dari awal materi sampai materi yang terakhir diajarkan. Kemudian kita minta mereka juga ada di antara asatidzah yang minta untuk mempresentasikan ulang Ustaz, di hadapan gurunya satu persatu, ujian lesan gitu. Ada juga yang melakukan ujian tulis gitu. Oh, ujian tulis. Nah, ujian tulis juga ada beberapa ustadz itu yang berlakukan ujian tulis. Jadi materinya diujikan semuanya Ustaz. Wah, ini berat dari awal ini kayaknya. Sampai akhir ya agak berat. Gitu. Enggak perlu enggak bisa menghafal ini, harus memahami saja ini. Memahami materi Ustaz. Nah, dari situ nanti kita bisa mendapatkan nilai. Jadi ada nilainya juga Ustaz. Jadi secara pembelajaran itu kayaknya klasik, tapi secara metodologinya menggunakan SKS gitu Ustaz. Ada nilai semesteran gitu. Ada nilai akhir sebelum lulus, kita gabungkan dari awal sampai akhir. Oh, artinya bahwa penilaian dengan sistem mulazamah tadi ya ada ringkasan, kemudian ujian tulis juga, kemudian presentasi, dari situ nanti menilainya. Karena kan kalau metode kontemporer kan ya kita dikasih tugas atau dikasih lembaran kertas suruh jawab kan seperti itu. Jadi sebenarnya nggak jauh beda Ustaz ya. Tidak jauh berbeda. Cuman kan metodenya untuk mulazamah ya mengkaji dari A sampai tuntas gitu. Gitu luar biasa. Ini Ustaz, dan ini mungkin yang ditunggu-tunggu barangkali oleh para pemirsa yang ada di luar sana. Mahat Ali ini kan belum punya legalitas sarjana S1 itu Ustaz ya. Nah, kira-kira ada terobosan apa yang diberikan ke calon wali di luar sana itu seperti apa Ustaz? Atau mungkin sudah ada kerjasama atau apa dengan kampus mana gitu Ustaz? Ya alhamdulillah Ustaz, selama 6 tahun ini atau 7 tahun ini Mahat Ali Darus Syahadah sudah membuat MUU Ustaz ya, kesepakatan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah yang ada di Klaten. Oh iya. Jadi para mahasantri yang belajar di Mahat Ali ini itu juga sudah terdaftar Ustaz, sebagai mahasiswa di sekolah tinggi ini yang hari ini sudah menjadi universitas Ustaz. UMKLA kan? Universitas Muhammadiyah Klaten. Berarti sudah bukan STEM lagi. Bukan STEM lagi Ustaz. Jadi para mahasantri ini selama kurang lebih 6 semester di sini itu juga mendapatkan materi-materi dari UMKLA gitu Ustaz. Jadi materi-materi yang diajarkan di sini akan dikonversi nilainya
Jadi semua Semua mata mapel-mapel kuliah di yang sini didapatkan di sini akan dikonversi nilainya ke UMKLA. Oh, gitu. Nanti ada mapel atau materi-materi yang belum didapatkan mereka akan diselesaikan di tahun terakhir, di tahun keempat maksudnya Ustaz. tahun keempat di takhil sini. Iya, di takhil ataupun di tempat tugas yang sudah kita berikan kepada mereka. Jadi secara umum anak-anak yang sudah selesai Ustaz di materi Darus Syahadah ini, ya tahun keempatnya kita tugaskan di sekitar Solo Raya Ustaz, di sekitar Surakarta. Ya. Ya harapannya mereka bisa menyelesaikan program ya 2 semester di UMKLA. Gitu. Ya, jadi selama 4 tahun ya belajar 3 tahun di materi Darus Syahadah, kemudian tugas selama 1 tahun di Ma'had Darus Syahadah ataupun di ma'had lain sekitar Surakarta. Ya, setelah itu mereka mendapatkan ijazah S1 yang diakui oleh negara gitu Ustaz, dari Universitas Muhammadiyah Klaten. Luar biasa ini. Iya. Universitas Muhammadiyah bukan sekolah tinggi lagi berarti. Iya, ini. Ustaz. Universitas Muhammadiyah Klaten. Nah, ini kayaknya menjadi salah satu yang menarik ini bagi para calon wali mahasantri atau mahasantriwati ini. Nah, kalau misalkan kita masuk ke takhil, apakah itu sudah langsung secara otomatis jadi mahasiswa UMKLA itu atau seperti apa prosesnya, dan sekaligus juga nanti biayanya apakah sudah masuk atau bagaimana ini? Ya, Perlu juga kalau ini. di Ma'had Ali Darus Syahadah memang tidak kita wajibkan Ustaz untuk mengikuti program yang ada di UMKLA. Ini sebagai penawaran. Jadi kalau ada mahasantri yang hanya ingin belajar di Ma'had Ali, kemudian mendapatkan ijazah Ma'had Ali, ya kita tidak paksa untuk ikut program di UMKLA. Tapi banyak juga para mahasantri itu yang ingin menggabungkan gitu saja, belajar di Ma'had Ali untuk mendapatkan ijazah Ma'had Ali, ijazah kami dikeluarkan oleh Ma'had Ali gitu Ustaz. Mereka juga ingin mendapatkan ijazah formal dari UMKLA gitu. Itu tidak kita larang, kita fasilitasi gitu Ustaz. Kemudian untuk masalah pembiayaan memang ya para mahasantri ini mereka akan membayar SPP lah di Ma'had Ali secara bulanan itu, ya ditambah memang Ustaz pembiayaan di UMKLA ya selama ya kurang lebih 4 tahun itu. Jadi para mahasantri ya dibebani pembayaran untuk dua tempat gitu. Dua tempat Ya di Ma'had Ali Darus Syahadah sama di UMKLA. Begitu juga mereka juga harus membayar SPP ataupun uang semesteran di UMKLA gitu Ustaz. Nah, kita belum menggabungkan menjadi satu Ustaz. Jadi masih secara administrasi ya keuangan untuk Ma'had Ali diurus oleh Ma'had Ali, adapun keuangan yang berkenaan tentang UMKLA ya di para mahasantri langsung berinteraksi dengan mereka. Ya, ada ini nggak ada sesuatu yang merepotkan nggak ini? Karena ini kan harus mereka harus menggabungkan belajar mulazamah dengan kontemporer, kemudian juga memikirkan tentang mendapatkan legalitas dari UMKLA. Ini pengaturannya seperti apa ini pendidikannya? Jadi alhamdulillah UMKLA sendiri memberikan keringanan kepada kita Ustaz. Jadi selama 6 semester mereka hanya fokus belajar di sini Ustaz. Mereka tidak akan diberi ya semacam tugas-tugas yang berat ya dari UMKLA-nya sendiri selama 6 semester, selama 3 tahun itu. Lah, materi-materi yang belum mereka dapatkan, materi-materi yang belum mereka selesaikan ya akan dijalani di tahun keempat Ustaz. Ketika tugas itu. Ya, ketika tugas, dan itu dihitung semester 7 dan 8 gitu Ustaz. Jadi kalau ada tugas di 3 tahun pertama itu tugas yang sangat-sangat ringan sekali, atau tugas yang memperkuat materi yang sudah dia pelajari di sini gitu. Jadi kita menghindari adanya tumpang tindih, adanya tabrakan antara program mulazamah kemudian program kontemporer yang kita gulirkan juga di Ma'had Ali Darus Syahadah, kemudian juga ada program yang ada di UMKLA. Jadi 3 program ini kita berusaha sinergikan Ustaz. Kita kaitkan antara satu dengan yang lain gitu. Harapannya para mahasantri itu bisa mengikuti program ini sampai akhir gitu. Selesai di Ma'had Ali-nya, selesai di UMKLA-nya gitu Ustaz. Berarti kan kalau di UMKLA ini otomatis kan nanti ada
pembuatan skripsi gitu Ustaz ya. Nah kalau di Mahatali sendiri ada enggak untuk sebagai pendukungnya nanti, karena kan mereka juga kuliah di UNCLA, atau mungkin enggak ada karena nanti juga akan dapatkan di UNCLA di semester di tahun keempat itu, gimana Ustaz? Di Mahatali ya karena tadi ada program yang berkenaan tentang pendidikan kontemporer, maka para mahasantri kita tuntut sejak semester 1 saat itu untuk mempelajari ya bagaimana menulis gitu Ustaz. Belajar bahasa Indonesia gitu, membuat paragraf, membuat ya sebuah narasi. Ya, jadi ada pelajaran usul tarbiyah, ada pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian di tahun pertama ini juga kita minta mereka untuk bedah jurnal Ustaz. Jadi jurnal S1 atau S2, S3. Jurnal tentang apa ini? Iya, tentang kependidikan. Oh, kependidikan. Di universitas-universitas yang sudah ada itu kita minta para mahasantri untuk bedahnya, dipresentasikan di hadapan pembimbing dan di hadapan para mahasantri yang lain. Nah, kemudian di tahun kedua para mahasantri juga kita minta untuk bikin semacam paper, paper makalah ringan gitu, Zat. Kemudian diseminarkan, ya program munadharah ilmiah namanya, Ustaz. Sesama mereka sesama mereka dan dibimbing oleh ustadz yang kompeten di bidangnya. Nah di tahun ketiga para mahasantri juga kita minta, khususnya yang MATM nih, Ustaz, yang Ta'hil Mudarisin wal Mudarisat, untuk membuat skripsi, dibimbing oleh guru yang ada, kemudian nanti disidangkan di akhir semester 6. Sehingga kalau itu skripsinya sudah baik atau belum baik lah katakanlah, bisa disempurnakan untuk ya skripsi di UNCLA, itu tidak ada masalah. Oh, artinya skripsi yang di sini itu bisa dipakai nanti di UNCLA. Berarti di UNCLA ini jurusannya apa? Pendidikan agama Islam. Agama Islam, Ustaz. Jadi sesuai dengan jurusan yang kita buat di Mahat Ali ini gitu. Jadi tidak ada tumpang tindih, tidak ada program yang bertabrakan antara apa yang sudah kita buat dengan yang digulirkan oleh Universitas Muhammadiyah Klaten gitu. Jadi materi-materi yang di sini itu sudah tidak jauh berbeda, Ustaz, dengan materi-materi yang ada di UNCLA, khususnya yang berkenaan tentang pendidikan kontemporer. Iya, luar biasa. Kemudian selanjutnya, Ustaz, ya, kalau kita di pondok itu kan sebulan itu kan sudah diatur ini. Waktu dalam sebulan. Nah, otomatis kan kita butuh libur, Ustaznya. Betul. Nah, ini liburan di Mahat Ali khususnya itu seperti apa? Atau aturannya apakah sama dengan yang di unit menengah seperti itu? Ini seperti apa ini? Intensitas mereka keluar itu seperti apa? Apakah sebulan sekali atau seperti apa? Khususnya Mahat Ali Darussyahadah. Secara umum kalau Mahat Ali Darussyahadah itu selama tidak ada kegiatan, kalau keluar sekitar Ma'had atau di Simoraya itu diperbolehkan, Ustaz. Tapi kalau keluar sampai Solo atau keluar dari kecamatan Simo itu harus izin kepada ya bagian kemahasantrian. Jadi setiap hari sebenarnya tidak ada masalah keluar, tapi yang resmi dari Ma'had kita izinkan para mahasantri untuk keluar di hari Jumat setiap minggunya, Ustaz. Setiap minggu. Ya, setiap minggunya boleh keluar, khususnya yang putra ini, Ustaz, ya. Adapun yang di putri mungkin ada kebijakan khusus ya, 1 bulan ya 2 kali atau kadang-kadang cuma 1 kali gitu, Ustaz. Kalau di putra setiap Jumat itu sebenarnya boleh keluar, Ustaz. Ya, jadi mereka ya kita berlakukan seperti mahasiswa-mahasiswa di luar, cuma ada asramanya, ada peraturan, ada kegiatan-kegiatan yang harus mereka ikuti. Selama peraturannya tidak ditabrak, kegiatan-kegiatan yang ada diikuti, mereka boleh ya keluar untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang mereka butuhkan gitu, Ustaz. Kemudian kalau liburan secara umum kita tidak jauh berbeda dengan di menengah, Ustaz. Ada liburan mid semester ya, walaupun tidak pulang ke rumah, saat ada kegiatan di Ma'had seperti berenang gitu, atau kegiatan-kegiatan outdoor yang lain. Kemudian ada liburan semester, saat di semester ganjil ataupun semester genap, para mahasantri boleh berlibur sampai pulang ke rumah mereka masing-masing. Kita juga ada libur panjang di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini para mahasantri ini, khususnya yang putra, Ustadz, sebelum Ramadan secara keseluruhan mereka kita tugaskan untuk berdakwah, Ustaz, di masyarakat. Luar biasa, Masya Allah. Selama 1 bulan. Jadi tidak ada kegiatan di Ma'had, Ustaz.
Nanti setelah khutbah Idul Fitri tanggal 1 Syawal kita perbolehkan mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, adapun yang putri memang tidak sama programnya dengan di putra. Di awal Ramadan mereka ada semacam daurah kajian kitab gitu Ustaz, di 10 hari awal Ramadan. Setelah itu mereka berlibur sampai 7 atau 10 Syawal saja. Jadi di Ma'had Ali Darus Syahadah ini ada 3 liburan lah Ustaz, semester ganjil, kemudian semester genap ataupun di akhir tahun ajaran, sama kemudian ketika bulan Ramadan gitu. Setiap minggunya atau setiap bulannya juga ada izin keluar ke Ma'had, atau bahkan setiap hari kalau yang di putra selama tidak tadi Ustaz membentur dengan kegiatan atau peraturan yang ada, mereka diizinkan untuk keluar Ma'had. Artinya kan kalau kita punya keperluan itu enggak ribet untuk izin ya. Enggak seperti yang di menengah ya. Pokoknya keluarnya pas ketika hari keluar saja gitu. Kalau di Ma'had Ali enggak ya seperti itu. Nah, karena ini di pondok aturannya kan banyak. Ada aturan nggak boleh bawa HP atau bawa kendaraan seperti apa ini? Ya di Ma'had Ali Darus Syahadah ini karena unitnya selevel S1 gitu ya. Kita memang berikan fasilitas kepada para mahasantri untuk membawa HP Android Ustaz. Walaupun kita batasi Ustaz. Jadi kalau putra setiap hari boleh memegang HP dari jam 8 malam sampai jam setengah 9 malam setiap hari. Nanti di hari Jumatnya mereka boleh memegang ya dari jam 8 lah kurang lebih setelah kegiatan olahraga atau kegiatan tasmi Al-Quran sampai sebelum jam 5 sore Ustaz. Oh seharian berarti seharian, hampir 1 hari lah Ustaz itu. Nanti kemudian dikumpulkan ada lemari khusus untuk HP mereka gitu. Adapun kalau di putri ya peraturannya memang agak berbeda Ustaz. Itu mereka boleh memegang HP, dikumpulkan, nanti mereka pakai 1 minggu 1 kali, biasanya ketika hari Jumat. Hari Jumat. Berbeda dengan yang di putra. Kalau di putra bisa hampir setiap hari ini. Dan kita berusaha ya hari-hari ini kita buatkan program bagi mereka. Jadi program kemediaan bagaimana memanfaatkan alat Android ini Ustaz untuk belajar, untuk ya hal-hal yang bermanfaat untuk pendidikan dan dakwah gitu. Sehingga mereka tidak memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka juga kita izinkan untuk membawa sepeda motor Ustaz, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya? Ada tempat parkirnya di sini? Ada tempat parkirnya khusus ya, putra maupun putri ya Ustaz, walaupun terbatas tetepan. Jadi ada regulasi, ada peraturan untuk ya motor gitu ya, selama tidak mengganggu kegiatan tadi di Ma'had, mereka boleh menggunakan motor itu keluar atau kemana. Jadi tidak ada masalah. Begitu juga kami izinkan kepada mereka untuk membawa laptop Ustaz. Jadi boleh para mahasantri untuk membawa laptop untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah didapatkan dari para dosen. Tapi nanti dikumpulkan, boleh boleh diambil ketika jam pelajaran Ustaz, atau setelah pelajaran ya sampai sebelum kumpul malam Ustaz, sekitar jam 9:30 gitu ya. Jadi mereka boleh berinteraksi dengan laptop gitu Ustaz. Jadi alat-alat yang seperti ini tidak kita batasi sebagaimana mungkin di unit menengah. Kalau ada yang misalkan mau bawa mobil misalkan boleh nggak? Ada tempat? Selama tidak mengganggu Ustaz ya, aktivitas dia di Ma'had Ali Darus Syahadah. Ya, sementara ini tidak kita permasalahkan Ustaz, karena prakteknya ada beberapa mahasantri pernah ada Ustaz, ya mobil gitu ya. Artinya kan nanti kedepannya kalau ada misalkan bawa misalnya begini, oh ini datangnya dari jauh ini, udah sekalian datang pakai mobil, udah taruh di situ, nanti kalau pulang tinggal udah buka langsung pulang gitu loh. Ya, nanti kalau seandainya kita perbolehkan, kita buatkan regulasi dan peraturannya Ustaz. Dan ini sebelum berakhir Ustaz, ini masih ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Kebetulan waktunya ini sudah menuju detik-detik terakhir. Sebelum terakhir ini, untuk kegiatan kalau di menengah itu kan ada IST atau OSIS kalau di luar gitu. Nah, di Ma'had Ali ini apakah ada yang semacam itu? Di Ma'had Ali ada program yang namanya BEM Ustaz, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi mereka kita latih untuk
ya memiliki jiwa kepemimpinan, leadership. Jadi setiap hari semua program Ma'had itu yang mengontrol ya para mahasantri, Ustaz. Ada istilahnya kenakiban gitu. Jadi setiap hari ada penanggung jawab ya yang selalu berkomunikasi dengan ustadz yang memiliki tanggung jawab pada hari itu, Ustaz. Jadi dari pagi hari sampai tidur lagi sampai pagi hari lagi itu ya kita amanahkan kepada mahasiswa ini. Jadi BEM ini ya program-program yang berkenaan tentang kemahasiswaan itu diberi wadah secara khusus, bahkan diberi ya semacam keleluasaan, Ustaz. Jadi tentunya tetap di bawah kontrol para asatid. Khususnya bagian kemahasantrian gitu ya. Jadi mereka ya selama kurang lebih 6 semester itu ya ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan BEM. Jadi yang mengontrol program Ma'had selama 24 jam itu BEM. Yang berinisiatif ya kegiatan-kegiatan outdoor itu juga seringnya dari BEM gitu, Ustaz. Iya. Jadi ada fasilitas yang kita berikan kepada para mahasantri, begitu juga para mahasantriwati, Ustaz. Oh iya, luar biasa. Berarti kan tidak jauh beda dengan kampus-kampus yang ada di luar gitu, Ustaz, ya. Seperti itu. Dan kan kegiatan ini, organisasi ini kan melatih kepemimpinan mereka juga, seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir, Ustaz, ini. Ini seperti apa pola komunikasi antara pihak pesantren dengan wali santri atau mahasantri seperti apa? Yang sudah kita jalankan, Ustaz, setiap angkatan ataupun setiap semester itu kita beri wali asuh, Ustaz. Bahkan 2 wali asuh kalau di Putra. Jadi wali asuh ini kemudian kita minta untuk membuat grup dengan para wali santri, wali mahasantri gitu, Ustaz. Jadi mereka di grup tersebut boleh bertanya, boleh istilahnya memberikan masukan, boleh memberikan kritikan kepada Ma'had Ali Darussyahadah gitu. Bahkan para wali asuh ini ya, Ustaz, setiap harinya juga kita minta untuk update kegiatan yang telah dilakukan oleh para mahasantri. Jadi kita kasih informasi gitu, Ustaz. Kita kasih informasi hari ini mereka ngapa, atau 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali gitu, Ustaz. Ya karena mereka sudah dewasa, mungkin hubungan kami dan wali asuh ataupun wali santri itu ya tidak sebagaimana menengah, Ustaz. Tidak terlalu intensif. Jadi mereka sudah bisa berpikir, bisa menata kebutuhan mereka sehari-hari, walaupun tetap kalau ada masalah-masalah yang perlu dikomunikasikan dengan orang tua mereka atau yang biayai mereka, ya kita sampaikan melalui wali asuh atau melalui kemahasantrian, Ustaz. Di setiap awal tahun ajaran baru kita juga ada semacam sapa wali, Ustaz, secara online gitu ya. Mengenalkan kegiatan program Ma'had Ali Darussyahadah itu bagaimana gitu. Kewajiban orang tua kepada anaknya yang di pondok itu bagaimana. Nah, itu kita sampaikan. Kemudian setelah itu disambut ataupun dilanjutkan oleh wali asuh yang sudah kita tunjuk di setiap semester gitu, Ustaz. Biasa. Jadi Ustadz ini karena waktunya sudah sudah lebih sebenarnya, Ustadz. Berarti kayaknya kita cukupkan. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dijawab itu sudah mewakili pemirsa yang ada di rumah, dan kita berharap apa yang di-sharing kita pada kesempatan kali ini bisa memberikan pengetahuan yang lengkap tentang unit yang ada di Darussyahadah, khususnya unit Ta'hil atau Ma'had Ali Darussyahadah seperti itu. Dan harapan kita dengan adanya program series unit yang ada di Darussyahadah ini bisa memberikan banyak begitu informasi, Ustaz, ya, khususnya unit Ta'hil, Mudarrisin dan Mudarrisat. Demikian kami selaku host dan juga Ustadz Zaim selaku narasumbernya, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.